Wah, Bu Edi, Bu Eli sedang apa ini di taman? Ini loh Pak, kami sedang mengagumi bunga ini loh. Bunga ini indah dan jarang saya lihat bunga ini. Oh, ini namanya bunga parijoto. Iya. Ini khas Kudus yang banyak terdapat di lereng Gunung Muria. Iya. Tahukah kalian, anak-anak, selain bunga ini sebagai hiasan di taman, ternyata bunga ini mempunyai fungsi untuk perkembangbiakan dalam tumbuhan itu. Iya betul. Anak-anak masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Di dalam bunga terdapat putik dan benang sari. Jika mereka bertemu, mereka akan mengalami penyerbukan dan pembuahan. Kemudian akan menghasilkan biji. Nah, tumbuhan yang mempunyai bunga dan berbiji akan mengalami perkembangbiakan secara generatif. Contohnya, mangga, jambu, rambutan, kelapa, jagung, padi, dan ini nih, cabai. Nah, tapi Bu, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak berbunga ya? Seperti ada sirih, ada laos, ada jahe, dan lain sebagainya ya. Nah, tanaman yang tidak memiliki biji akan mengalami perkembangbiakan secara vegetatif. Anak-anak, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Dan tumbuhan apa saja yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif? Yuk kita simak pelajaran pada hari ini. Halo anak-anak, kita akan memulai pelajaran IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan yang memiliki bunga. Karena pada bunga terdapat alat kelamin tumbuhan berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina yang jika mereka bergabung melebur akan mengalami penyerbukan dan pembuahan yang akan menghasilkan biji yang jika ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Nah anak-anak, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak memiliki bunga? Bagaimana mereka bisa berkembang biak atau bertambah banyak? Tadi Bu Eli sudah menjelaskan di awal video kalau tumbuhan yang tidak berbunga akan berkembang biak dengan cara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk atau satu tanaman saja. Atau juga bisa diartikan sebagai perkembangbiakan tumbuhan yang tidak memerlukan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina karena mereka memang tidak punya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Kita akan belajar yang alami. Perkembangbiakan vegetatif yang alami ada 5 macam. Yang pertama tunas, umbi, akar tinggal atau rizoma atau rimpang, geragi, dan spora. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama tunas. Apa sih tunas itu? Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Induk tumbuhan itu ada di batang bagian bawah anak-anak. Jadi tunas itu adalah tanaman muda yang tumbuh dari batang tetapi yang dekat dengan tanah. Kemudian ada satu lagi yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas baru atau tumbuhan muda yang tumbuhnya dari tepi daun atau akar. Kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama itu tumbuhan bambu. Kalau ini tunas biasa. Kalau kalian hidup di daerah perkotaan agak jarang ya melihat tanaman bambu. Tanaman bambu ini tanaman mudanya tumbuh di bawah pada menempel dengan batang induknya bagian bawah berdekatan dengan tanah.
Nah, ini gambar bambu muda atau disebut juga rebung. Ini anak-anak selain nanti akan tumbuh menjadi bambu, ini juga bisa dimanfaatkan untuk makanan. Nah, untuk isian dari lumpia, makanan khas dari Semarang. Yang kedua ada pisang. Tumbuhan baru tunasnya juga tumbuh dari bagian induk batang ya, bagian bawah yang berdekatan dengan tanah. Nah, kemudian yang ketiga ada cocor bebek. Cocor bebek itu tanamannya kecil, daunnya tebal. Kalau anak-anak petik daunnya, kemudian kalian letakkan pada daun itu kalian letakkan pada permukaan tanah, maka dari tepi daun itu yang menempel dengan tanah akan muncul akar. Kemudian dari akar itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Itulah yang disebut dengan akar adventif pada cocor bebek yang tumbuh pada bagian tepi daun. Selain cocor bebek yang sekarang banyak sekali kalian bisa temui adalah tumbuhan sukulen. Sukulen itu juga sama anak-anak. Itu juga tunas adventifnya tumbuh di sekeliling atau pada tepi daun. Berikutnya ada tanaman sukun. Kalian lihat lingkaran hitam. Nah, itu pada pangkal akar yang berdekatan dengan batang itu tumbuh tunas adventif yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman sukun muda. Berikutnya umbi. Umbi itu adalah bagian tumbuhan yang menggembung yang ada di bawah permukaan tanah. Gendut umbi itu ya. Umbi ada 3 macam, umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. Yang pertama, umbi akar. Apa itu umbi akar? Adalah akar yang menggembung karena berisi cadangan makanan dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhannya berkembang biak dengan umbi akar adalah yang pertama wortel. Nih kalian lihat, yang kalian makan itu adalah akar dari wortel. Kalau kita potong yang berdekatan dengan yang warna hijau itu, nah itu kalau kita taruh di atas permukaan tanah bisa akan tumbuh akar lagi menjadi tanaman baru. Kemudian ada singkong. Singkong yang kita makan itu juga akarnya yang menggembung yang berisi cadangan makanan. Tetapi orang sangat jarang mengembangbiakkan singkong dengan umbi akarnya. Mereka biasanya mengembangbiakkan dengan batang yang dipotong kemudian ditanam, dikenal dengan stek yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga ada bunga dahlia. Nah, ini adalah contoh umbi dari bunga dahlia. Yang keempat ada lobak. Lobak itu seperti wortel yang warnanya putih. Yang ketiga, yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Jadi anak-anak kalau sekarang setelah melihat video ini kalian pergi ke dapur, bilang, "Mah, aku mau lihat bawang merah." Kalian belah, kalian akan melihat bagian dalamnya merupakan lapisan-lapisan yang nantinya akan bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Kalau pada bawang putih agak sulit kita lihat lapisannya. Tapi kalau bawang merah dan bawang bombay sangat terlihat lapisan-lapisan daun pada batang yang tumbuh di dalam tanah. Yang terakhir dari umbi adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Ini kata kuncinya begini. Umbi batang, tang. Contohnya kentang, tang. Nah, mirip kan? Mudah untuk diingat. Dari kentang ini, permukaan kentang nanti akan tumbuh tunas baru dari umbi kentang ini yang nantinya bisa menjadi tanaman muda atau tanaman baru. Berikutnya contoh yang kedua ada ubi jalar atau ketela atau ubi madu. Nah, yang rasanya manis itu juga berkembang biak dengan umbi batang. Yang ketiga ada bengkuang. Ini juga berkembang biak dengan umbi batang. Vegetatif alami yang ketiga adalah dengan cara akar tinggal atau disebut rizoma atau disebut rimpang.
Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Bentuknya seperti akar yang berbuku-buku atau beruas yang terdapat bakal tunas. Nah, anak-anak, contoh dari tumbuhan yang akar tinggal ini yang sering kali anak-anak jumpai di rumah, terutama di dapur atau dipakai mama untuk bahan masakan. Apa itu? Ya, yang pertama adalah lengkuas. Ya, yang kedua adalah kunyit. Dan yang ketiga adalah jahe. Nah, lengkuas, kunyit, dan jahe yang sering anak-anak dapati di rumah. Kemudian, vegetatif alami yang keempat. Ya, ada geragih. Ya, geragih merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Biasanya dipunyai oleh tumbuhan yang batangnya kecil dan menjalar. Batang itu kalau mengenai tanah bisa membentuk akar dan menjadi tanaman baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih contohnya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Nah, tanaman ini bisa anak-anak lihat di sekitar kita. Vegetatif alami yang kelima atau yang terakhir adalah spora. Ya, spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak diri. Fungsi spora mirip seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, ya. Biasanya ada di, nah, ya, anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, ini spora. Kemudian yang kedua ada lumut. Yang ketiga adalah tumbuhan paku. Nah, umumnya spora terlihat di bagian bawah daun yang berupa titik-titik kecil yang menyerupai biji yang menempel. Ya. Contoh dari tumbuhan paku contohnya adalah tumbuhan suplir dan pakis. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Anak-anak, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ini merupakan rekayasa manusia yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan mempercepat pertumbuhan suatu tumbuhan. Secara alami, tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif buatan berkembang biak secara generatif. Nah, yuk kita belajar lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan ada 5 cara. Yang pertama adalah cangkok, yang kedua stek, yang ketiga merunduk, yang keempat tempel atau okulasi, yang kelima sambung. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang yang berkayu. Nah, di samping ini ada gambar langkah-langkah dalam mencangkok, mulai dari pemilihan cabang yang sudah tua, kemudian mengelupas bagian luar dari kulit batang tersebut sehingga terlihat kambium dari batang tersebut, kemudian membungkusnya menggunakan tanah humus, kemudian setelah beberapa lama hingga bertumbuh akarnya dan bisa dipotong dan ditanam ke dalam media tanah.
Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang biasanya dimanfaatkan buahnya, seperti mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan nangka. Mencangkok memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya antara lain, tanaman baru berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Selain itu, tanaman baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Namun juga memiliki kelemahan, antara lain akar tanaman baru kurang kuat dan juga umur tanaman baru lebih pendek. Vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat distek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Dan bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daun. Ada beberapa tumbuhan yang bisa disetek untuk di bagian batangnya, seperti mawar, singkong, dan soka. Sedangkan untuk setek daun, antara lain bisa pada tumbuhan sosor bebek dan sansevieria. Vegetatif buatan yang ketiga yaitu dengan cara merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan cara membenamkan atau merundukkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Setelah beberapa lama, bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Nah, jika bagian yang sudah muncul akar ini kemudian dipotong dan ditanam, maka bagian batang tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan dengan cara merunduk ini antara lain arbei, stroberi, dan apel. Kemudian vegetatif buatan yang keempat adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk menyambung ini adalah supaya dapat menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul tersebut. Misalnya, bagian atas mangga yang berbuah manis, sedangkan bagian bawah mangga dengan akar dan batang yang kuat, sehingga akan menjadi tumbuhan baru dengan buah mangga yang manis, namun juga memiliki akar dan batang yang kuat. Kemudian vegetatif buatan yang kelima adalah dengan cara menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman yang lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Misalnya, mata tunas yang berasal dari tanaman dengan buah yang manis ditempelkan pada tanaman induk yang memiliki perakaran dan batang yang kuat, maka akan menjadi tanaman atau tumbuhan baru dengan buah yang manis namun juga memiliki perakaran dan batang yang kuat. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami dan juga vegetatif buatan.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Bagaimana? Sudah jelas kan? Anak-anak, supaya kalian lebih jelas, lebih paham, seperti biasa akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.